Shalom. Di nama Tuhan, sore hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri apabila besok kita akan memasuki Jumat Agung, dan biarlah hati kita juga sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita juga boleh menerima kuasa salib itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-21, Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kemudian disiapkan juga di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya mengundang untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita sekali lagi berdoa. Bapa, saat ini kami menyiapkan hati kami membuka diri kami untuk kebenaran firman-Mu, Engkau sampaikan kepada kami. Hikmat-Mu beserta dengan kami sekalian, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan, mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk memasuki Jumat Agung esok hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-21, ya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ini adalah sebuah bagian dari rangkaian nubuatan. Nubuatan yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia untuk mengerjakan rancangan Bapa. Untuk melaksanakan destininya, mengerjakan visi misi yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bagaimana seluruh rangkaian rencana keselamatan itu begitu detail, ya, begitu sempurna. Saya ketika mencocok-cocokkan begitu ya, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nubuatan di Perjanjian Lama dikerjakan di dalam Perjanjian Baru. Itu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus harus mengerjakan tugas khusus itu, dia melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi dari Bapa. Ada yang menyenangkan, tetapi ada juga bagian-bagian yang tidak menyenangkan yang harus dikerjakan. Tetapi Yesus mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia mengerjakannya dan dia finishing well.
dia selesaikan semuanya dengan baik. Tadi saya sebutkan bahwa ada nubuatan-nubuatan yang ya kayak sedikit menyenangkan begitu ya. Tetapi ada juga hal-hal yang harus dikerjakan Yesus yang tentunya tidak semuanya menyenangkan hatinya. Tidak membuat kenikmatan di dalam dirinya. Nah, salah satu bagian yang menyenangkan itu adalah bagian yang kita baca ini ya. Jadi saat itu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu orang banyak itu mendengar bahwa Yesus akan menuju ke Yerusalem. Sehingga begitu banyak orang untuk menuju ke sana juga. Nah, ini sebenarnya imbas dari apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus sebelumnya. Ya. Jadi di dalam melaksanakan visi misi Bapa itu Yesus mengajar, ya kan? Dia mengajar begitu banyak orang, dia mengajar murid-muridnya, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi penggantinya. Tetapi dia juga melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa, menolong orang-orang yang lemah, memulihkan mereka yang sedang menderita, menyembuhkan yang sakit dan segala macam mujizat yang dilakukannya. Dan imbas dari mujizat-mujizat yang terjadi itu banyak orang yang kemudian kagum. Ingin tahu. Wah, mereka mungkin sudah mendengar ya. Ini macam apa ini orang ini ya? Seperti apa? Dan pasal yang ke-21 ini terjadi agak berdekatan dengan sebuah peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan. Ini kan mengherankan sekali. Orang yang sudah mati kemudian bangkit lagi. Wah, ini menimbulkan kekaguman yang luar biasa. Lalu mereka mencari Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi sebagian ada yang mengikutinya untuk merencanakan pembunuhan bagi Lazarus. Jadi ada dua maksud di situ ya. Ada yang mau mengeluh-elukan, tetapi ada juga yang mau menjatuhkan, bahkan menghancurkan reputasi Yesus. Itu biasa ya, dalam kehidupan dan pelayanan kita itu dua hal itu selalu beriringan Bapak Ibu. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa orang-orang itu begitu antusias ingin lihat Yesus. Karena dia mendengar bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat yang luar biasa, ya mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Kemudian mereka berpikir, oh inilah Mesias, gitu ya. Dan orang-orang Yahudi sangat menantikan yang namanya Mesias. Namun sayang sekali Mesias yang mereka maksud pada saat itu adalah yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan secara jasmani gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka di sini saya sebutkan ya, mereka ini adalah kumpulan begitu banyak orang, beragam pikiran ya, beragam juga motivasi. Dan saat itu mereka pun mengerti bahwa mereka juga harus menunjukkan sukacita mereka. Sehingga apapun akan mereka lakukan, termasuk murid-muridnya ya. Murid-murid Yesus saat itu ditugaskan Yesus untuk membawa keledai. Seekor keledai induk dan anaknya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kok muridnya mungkin tahu loh, Yesus ini menyuruh kami mengambil keledai begitu saja gitu ya. Keledainya siapa? Kemahatauan Yesus memungkinkan semuanya itu. Yesus tahu bahwa ada seekor keledai yang sedang tertambat bersama dengan anaknya. Sebuah perintah yang diberikan kepada murid-muridnya yang mungkin pada saat itu tidak masuk akal. Murid-muridnya mungkin juga berpikir, piye carane, bagaimana caranya ya. Ngomong sama orang itu nanti kalau dicurigai bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi
karena yang menyuruh Yesus, Yesus bertanggung jawab untuk hal itu. Dia katakan, bilang aja Tuhanku mau pakai keledai itu. Nah kalau mereka masih belum percaya, bilang nanti akan dikembalikan. Jadi di sini kita lihat bagaimana ketaatan murid ini ya untuk mengerjakan itu dengan sangat baik. Tetapi Yesus juga memberikan kepada mereka tuntunan untuk mengerjakan itu. Bagaimana mereka tidak mau? Yesus saat itu sedang di puncak, ya, sedang ada di dalam posisi yang sangat dipuja-puja. Muridnya juga tidak keberatan melakukan itu. Bahkan ketika Yesus kemudian sudah mendapatkan keledai dan dia naik ke atasnya, orang banyak menyambut. Murid-muridnya mempersiapkan semuanya. Keledainya dikasih pakaian mereka ya supaya agak enak gitulah ya. Supaya agak nyaman begitu. Nah, kemudian orang-orang itu juga menghamparkan pakaian mereka sama seperti sedang mempersiapkan karpet merah gitu ya, karpet merah. Kalau ada acara-acara pengantin gitu ya atau menyambut pejabat itu kan biasanya disiapkan red carpet ya. Disiapkan itu sebagai satu penanda bahwa yang lewat itu adalah orang yang sangat dihormati, yang sangat dipuja gitu ya. Nah, Yesus saat itu diperlakukan dengan sangat luar biasa. Dia dielu-elukan ya. Penuh dengan, wah pasti kalau orang dielu-elukan itu senang ya. Sudah pastilah ya. Nah, orang banyak itu melakukan sesuatu dengan begitu rela. Yesus wah kayak menyambut seorang raja. Dan memang sebenarnya ini adalah nubuatan tentang bagaimana menyambut seorang Mesias sebagai raja. Meskipun raja yang saat itu datang di hadapan mereka tidak naik kuda yang gagah begitu ya. Tetapi dia seorang raja yang lemah lembut, yang rendah hati sehingga naik keledai itu sebagai bukti bahwa Yesus mau merendahkan dirinya sampai serendah itu ya. Di dalam kitab Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia memberikan hidupnya. Dan saat dia dielu-elukan, saat dia dipuja-puja, dikatakan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus dielu-elukan, ya, ketika Yesus ada di puncak yang rasanya itu adalah puncak kesuksesan. Bahagia. Kita semua juga pasti suka kalau ada di dalam situasi seperti itu ya. Dipuja, disanjung orang. Kemudian wah pokoknya disambut dengan sangat luar biasa begitu ya. Turun dari mimbar setelah khotbah disalami. Oh puji Tuhan, khotbahnya bagus memberkati. Seneng enggak? Seneng ya? Ya. Senang. Wah luar biasa pelayananmu, berkembang luar biasa. Nah, senang juga kita menerima pujian semacam itu. Yesus pada saat itu dia sebenarnya bukan hanya sekedar dielu-elukan. Dia bukan hanya sekedar orang-orang itu memujanya. Dia tahu bahwa itu adalah bagian nubuatan yang harus dikerjakannya. Bapak Ibu kalau memperhatikan bagian lain dari perikop yang sama ya di keempat Injil kisah ini diceritakan semuanya ya diceritakan di keempat Injil dan di bagian di kitab Yohanes peristiwa ini terjadi setelah Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu. Nah, di dalam perjanjian lama diceritakan diberitahukan kepada kita bagaimana cara-cara mempersembahkan domba yang akan dipakai sebagai persembahan di hari Paskah. Ketika Yesus
diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu. Itu adalah tindakan profetik bagaimana Yesus akan dipersiapkan sebagai domba persembahan. Dan di bagian ini, ketika Yesus dielulukan masuk ke Yerusalem, itu adalah bagian di mana setelah domba ini diurapi, ya, akan dipertontonkan kepada banyak orang. Nah itu ya, jadi ada tata caranya di dalam perjanjian lama, bagaimana domba Paskah itu dipersembahkan. Nah di bagian ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa Yesus dipersiapkan, dipertontonkan kepada banyak orang. Ini loh domba yang akan dipersembahkan. Tapi mereka memang nggak tahu ya, nggak tahu bahwa itu adalah nubuatan-nubuatan yang harus tergenapi. Kemudian bagaimana peristiwa keledai tadi itu juga sudah di dalam perjanjian lama dipertunjukkan juga. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, di masa-masa di mana Yesus sedang dipuja, di mana Yesus sedang melakukan sesuatu yang kemudian disetujui oleh banyak orang, dia tidak lupa bahwa ada tugas lain yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam sebuah pelayanan, lalu kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita merasa diberkati, kita merasa wah pokoknya hebat lah ya. Kita begitu bersuka cita untuk hal itu, kita begitu puas untuk hal itu. Tetapi siapkah kita untuk masuk di dalam periode berikutnya? Yesus tahu bahwa dia datang untuk dipersembahkan. Jadi ketika dia memasuki masa yang begitu bahagia, dia tidak terlena. Yesus tidak kemudian melupakan tujuan utama dari kehadirannya ke dunia. Di ayat yang pertama di sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem. Di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-18, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, bahkan Yesus 3 kali ya menyatakan bahwa aku akan memasuki masa penderitaan, ya, aku akan memasuki masa di mana aku dipersembahkan, dan 3 kali Yesus mengucapkan itu di hadapan murid-muridnya. Meskipun itu seringkali ditolak oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tidak rela Yesus nanti mati di atas kayu salib. Yesus meninggalkan mereka, bahkan Petrus mengatakan itu enggak akan terjadi. Masa Mesias akan menderita? Ya, mereka menolak penderitaan. Mereka maunya dengan Yesus kemana-mana, buat mujizat gitu ya. Melihat Yesus dipuja, diagungkan, kan saya jadi ikut punya nama. Gitu. Nah di bagian ini mereka juga menikmati ya, euforia Yesus dipuja. Sehingga mereka pun berteriak, ikut-ikut berteriak, Hosana bagi anak Daud. Orang-orang juga berteriak, Hosana bagi anak Daud. Tetapi itu tidak membuat Yesus melupakan jalan yang harus dia kerjakan. Masuk ke Yerusalem itu artinya adalah di Matius 20 ayat 18 ya, mari kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Nah ini adalah detik-detik peristiwa ini 5 hari sebelum hari Paskah Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya ke Yerusalem. Dia tahu di situ dia dipuja, di situ dia diagungkan. Dia berbahagia dalam saat seperti itu, tapi dia tidak lupa bahwa dia akan masuk di dalam masa penderitaan. Dia tidak menyingkir dari Yerusalem. Dia tidak menyimpang dari Yerusalem mungkin ke kota lain atau dia melarikan diri ke tempat lain, tidak. Tetapi dia sengaja ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Kalau domba persembahan, ya,
Itu yang bawakan imam besar, ya. Imam besar yang membawa domba. Tetapi Yesus membawa dirinya sendiri untuk memasuki Yerusalem. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dia tahu bahwa dia akan dihianati. Dia tahu bahwa dia akan disiksa. Dia tahu bahwa dia akan sangat menderita di masa-masa itu. Dan kita juga tahu ya, ketika Yesus di atas kayu salib, bagaimana penderitaannya yang luar biasa. Mungkin kalau kita menyaksikan kembali film-film tentang penyaliban Yesus, kita pun lihatnya enggak tega. Kita pun rasanya, aduh ngeri sekali gitu ya. Saya pernah ketika mengajar sekolah minggu, saya pakai alat peraga, paku. Ya. Ada beberapa paku yang ukurannya kecil, kemudian sedang dan yang paling paling panjang begitu. Lalu anak-anak sekolah minggu saya suruh milih. Menurut kalian, paku mana yang dipakai untuk memakukan tangan Yesus di salib? Ya. Ada yang milih yang sedang. Nah, temannya bilang, coba diukur tanganmu. Tanganmu kemudian nanti itu harus tembus sampai ke salib. Ingat ya, bahwa Yesus itu tergantung di salib itu. Jadi pakunya pun harus bisa menahan tubuh sebesar itu. Yesus itu orang Yahudi, jadi perawakannya ya pasti gagah ya. Tinggi besar. Lalu ada yang memilih paku yang paling besar. Saya tanya, kenapa kamu milih ini? Ya kan yang bisa masuk hanya paku ini, katanya. Ya, benar juga. Jadi bisa bayangkan bagaimana tangan ini kena duri saja sudah teriak-teriak gitu ya. Ini paku yang begitu besar bisa menahan tubuh. Saya membayangkan itu saja, bagian itu saja rasanya sudah ngeri ya. Belum lagi ketika dia harus dicambuk dengan cambukan yang sekali cambuk 7 luka. Ya. Dagingnya keikut. Belum lagi dia ditusuk lambungnya dan segala macam penderitaan. Dia tahu itu, tetapi dia sengaja memberikan dirinya untuk mengerjakan itu. Dia menyerahkan hidup dan matinya di dalam rencana Allah. Bapak, Ibu, dan sudah dikasihi Tuhan, besok kita akan memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib. Itu menjadi sebuah bukti bagaimana Yesus mengerjakan bagiannya dengan sangat setia, dengan sangat detail, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan dia setia menjalaninya. Dia mengerjakannya dengan sangat taat, dengan sangat setia. Betapa besar pengorbanan Kristus buat kita. Kalau kita sampai hari ini menerima keselamatan di dalam Yesus, tetapi kita biasa-biasa saja, menganggap sepi pengorbanan Kristus. Apakah kita tidak malu dengan pengorbanan Kristus yang luar biasa itu? Apakah kita berkata, ya saya orang Kristen, ya saya melayani karena saya senang melayani. Apakah dasar dari pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah dasar dari pelayanan kita kepada Tuhan? Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan sudah menyelesaikan, bahkan di Yohanes 19 ayat yang ke-30, tadi belum sempat kita baca ya. Yohanes 19 ayat yang ke-30, mari kita mau melihat ayat ini, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Mari kita membaca bersama-sama.
1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah perkataan Yesus terakhir di kayu salib. Dari 7 perkataannya. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Wes rampung. Nah, mungkin saya pernah menyampaikan ini, saya lupa saya khotbah di mana ya. Ibu-ibu kalau di rumah nyapu, ngepel, masak, ya, jam 11 bilang, sudah selesai. Wes rampung, semua pekerjaannya selesai, rasanya lega enggak? Wah, ya ibu, ini kalau ibu-ibu yang di rumah kan itu ya, kalau udah masak, bersih-bersih itu rasanya tenang, enak, nyaman gitu ya. Sudah mau apa-apa sudah, pokoknya sudah selesai lah, sudah rampung begitu. Kenapa? Apa yang sudah dirancang itu sudah dikerjakan dengan baik dan sudah selesai. Yesus ketika di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai ini mengandung arti begini. Dia sudah mencapai tujuan akhir. Dia sudah menyelesaikan dengan tuntas. Dia sudah menjadi sempurna dan sudah lengkap. Apa? 28 nubuatan sudah tergenapi mengenai dirinya. Dia sudah mengerjakan itu semua. Saya katakan tadi ada bagian yang enak, gitu tadi ya, ketika dielulukan di Yerusalem. Tetapi saya kira hanya bagian ini saja yang menyenangkan. Selebihnya dia harus mengorbankan segala-galanya. Dia harus merelakan semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa sebagai manusia pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semuanya sudah lengkap, ketika semuanya sudah selesai, itulah anugerah bagi kita. Amin. Jangan menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Kita sudah memperoleh keselamatan dan kita pegang teguh itu. Kita kerjakan setiap bagian kita dengan kesetiaan seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus sudah memuridkan kita. Yesus memberi tugas kepada kita untuk menyelesaikan visi dan misi berikutnya. Karena belum selesai. Kalau tugas Yesus sudah selesai, tugas kita yang belum selesai. Masih banyak orang-orang yang perlu kita menangkan bagi Tuhan. Masih banyak orang-orang yang berusaha untuk selamat. Berjuang keras untuk menjadi selamat. Sementara kita sudah punya keselamatan itu. Mari kita mau berkaca dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan Yesus. Dia melakukan dengan penuh kesetiaan. Dia mengerjakan dengan baik setiap bagian-bagian yang harus dia rampungkan. Meskipun itu susah, meskipun itu tidak menyenangkan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita pun harus menahan diri. Kita pun harus mau berkorban. Sebenarnya saya enggak mau loh melakukan itu, tetapi demi Tuhan, demi Allah dimuliakan, saya harus kerjakan itu. Kadang-kadang kita harus berkorban. Kita harus merelakan kesenangan kita tahan atau bahkan kita lupakan untuk mengerjakan
seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita. Pelayanan kita pun sebenarnya adalah untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Kadang-kadang kita lupa, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya melayani supaya saya dilihat orang. Supaya saya sedikit naik derajat saya. Bukan itu. Melayani adalah memberikan diri bagi kemuliaan Tuhan. Para murid mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Para murid pada saat itu juga merasakan bangga dan sukacitanya mengiring Yesus. Memang ketika Yesus masuk di dalam penderitaan, mereka gentar, mereka takut. Mereka tidak siap dengan penderitaan itu. Sehingga Yesus juga harus terus menguatkan mereka. Ya, setelah Yesus hidup, bangkit, dia terus membersamai murid-muridnya supaya mereka tetap kuat. Dan pada akhirnya mereka menjadi murid-murid yang luar biasa. Mereka orang-orang yang rela mati, martir bagi pekabaran Injil. Dari 12 murid Yesus, ya, selain Yudas ya, kalau Yudas mati karena mau sendiri gitu ya. Dari 12 muridnya, satu yang matinya enak, Yohanes di Pulau Patmos karena tua. Yang lainnya disalib, ya, ditombak, salibnya terbalik, ya. Ada yang disiksa dan lain sebagainya. Mereka rela memberikan diri mereka bagi pekabaran Injil. Mereka rela menderita bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan, kita kembali mengoreksi hati kita. Seberapa jauh kesetiaan kita kepada Tuhan. Sudah semakin maju atau malah mundur karena banyak tantangan. Banyak halangan. Banyak yang kemudian mencela pelayanan kita, lalu kita mundur. Banyak yang mengecewakan kita, lalu mulai kesetiaannya tidak lagi seperti dulu. Bukan maju tapi mundur. Ini mungkin sudah berkali-kali kita memperingati hari Paskah. Ya, hari kebangkitan Yesus. Mengambil tubuh dan darah Tuhan sudah berkali-kali. Tetapi malam hari ini, secara khusus biarlah firman Tuhan ini menjadi koreksi buat saya. Tetapi juga buat kita semua. Apakah kesetiaan kita, kasih kita terus maju? Mengerjakan visi dan misi Allah. Yesus dia bisa berkata, tetelestai, selesai, rampung. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Memang kesetiaan itu kadangkala tidak selalu selaras dengan kenyamanan. Kesetiaan itu kadang-kadang tidak sejajar dengan kebahagiaan. Maukah kita tetap melayani Tuhan? Maukah kita tetap mengiring Tuhan dengan setia dan penuh cinta? Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama naikkan sebuah pujian menjadi satu koreksi dalam hidup kita. Apakah kita masih tetap cinta kepada Dia? Apakah kita masih tetap setia kepada Dia? Sejauh mana kesetiaan kita? Apakah sudah ada kemajuan atau malah ada banyak kemunduran?